Tawaran untuk mendapat untung secara kilat kini banyak tersebar di dunia maya. Salah satunya adalah melalui pesugihan online. Ini sebabnya Satgas Waspada Investasi mengingatkan masyarakat untuk waspada dan tidak terjerumus. Seperti halnya modus pesugihan, pada umumnya tawaran yang diberikan biasanya keuntungan yang tidak masuk akal. Masyarakat yang sempat terjerat dan merasa dirugikan pun diminta untuk melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, Satgas juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur pada tawaran investasi berjenis apapun yang menawarkan imbal hasil terlalu tinggi. Wow, ternyata tidak kita duga ya, sekelas pesugihan sekarang juga sudah go global via internet. Soalnya ini juga dihubung-hubungkan sama kepercayaan dan tradisi yang dianut seseorang. Jadi kalau sudah kepercayaan, kita jadi no debat ya, mau gimana? Iya, betul sekali. Meski begitu, kalau sudah buntutnya merugikan, buntut-buntutnya juga ya jadi nggak percaya lagi gitu ya. Cuma ya mau ngomong apa gitu sama orang yang sudah terlanjur percaya dan juga belum kena getahnya nih. Itulah yang pastinya pasti susah sekali. Jadi pengen menggarisbawahi juga ini pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, kalau saat ini investasi pun kita juga tetap harus rasional. Nggak mungkin ada orang lain yang memberikan kita keuntungan kalau kita tidak bekerja ya. Iya, tapi kalau memang bodong situs pesugihan online-nya, kenapa tidak diblokir ya secepat mungkin? Nah, itu yang perlu digarisbawahi karena walaupun ditutup satu begitu ya di internet yang ataupun di era yang super cepat ini, tumbuh 1000 malah justru, apalagi suatu website itu bisa ditutupi jika ada bukti menawarkan investasi ilegal atau ada bukti juga begitu dari korban yang mengalami kerugian. Tapi jangankan pesugihan online begitu ya, memang nyentrik sekali nih ya. Dan juga adapun investasi bodong ataupun forex dan sejenisnya juga masih banyak begitu beredar di media sosial kita. Nah, kalau kita memang nggak bisa berharap banyak dari ajang blokir-memblokir ini, sebaiknya kesadaran juga datang dari diri kita sendiri begitu ya, untuk dapat melihat-lihat ataupun melihat resiko yang ada, dan juga jangan kelewat greedy. Ini yang perlu digarisbawahi juga, jangan sampai nyantol sama investasi bodong ataupun investasi yang tidak legal seperti ini. Daripada investasi yang kayak gitu, lebih baik investasi yang seperti anak Presiden Jokowi dan juga deretan artis lain ini ya. Kalau kita lihat selain anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, rupanya ada deretan artis yang berbondong-bondong mengakuisisi klub sepak bola. Sebut saja seperti Gading Martin yang mengakuisisi klub Liga 3 Persikota Tangerang, kemudian juga ada Raffi Ahmad yang mengakuisisi klub Cilegon FC, dan influencer YouTube Atta Halilintar yang baru-baru ini memperkenalkan klub sepak bola AHPS Pati FC. Kehadiran para artis diharap dapat menjadi penyegar sepak bola nasional yang mana memang terpukul selama pandemi COVID-19. Bahkan kondisi finansial ke-18 klub yang masuk dalam kompetisi Liga 1 juga ikut morat-marit sejak kompetisi dihentikan pada 15 Maret 2020 lalu. Nah, ini gimana nih Anaka dan juga Ellen, mungkin tertarik begitu untuk investasi di klub sepak bola? Iya, sebenarnya menarik sih kalau kita lihat begitu ya, dengan antusiasme penontonnya juga, lalu juga sponsornya. Saya yakin sekali sebenarnya kalau klub-klub sepak bola seperti ini tuh juga bisa menghasilkan cuan begitu. Betul sekali, apalagi memang ditambah memang saat ini kita juga berharap pertandingan sepak bola sendiri untuk dapat disaksikan secara onsite begitu ya. Dan juga mungkin artis-artis ini juga bisa dipromosiin klubnya yang juga memang via channel YouTube masing-masing, yang juga kalau kita ketahui engagementnya juga cukup tinggi begitu ya. Ya, memang segala penyesuaian ini harus dibuat ya biar tetap survive. Soalnya hasil penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memperkirakan kerugian ekonomi dari terhentinya kompetisi sepak bola nasional kita ini mencapai 2,7 hingga 3 triliun rupiah. Nah, dalam 1 tahun ini pastinya tahu dong, selama pandemi juga para pemain klub ini kan berdasarkan izin yang dikeluarkan PSSI ini juga digajinya hanya sekitar 25% dari yang seharusnya, dan ini pun juga cuma Bali United FC dan Persib Bandung katanya yang motong gajinya hanya 50% saja, teman-teman. Iya, betul sekali, dan akhirnya para pemainnya harus mencari siasat nih bagaimana cara menutup bagian pemasukan yang hilang begitu. Ada yang sampai katanya jualan roti, bahkan rela turun grade untuk main di laga Tarkam. Ini kalau teman-teman nggak tahu, Tarkam ini adalah antar kampung begitu ya. Jadi ini sebenarnya juga kalau dari atlet nasional main di laga Tarkam ini sangat disayangkan sekali begitu.
Tapi ya sebenarnya asal usahanya halal ya sudah lah ya begitu. Dan kalau perlu diingat juga pemain profesional kita banyak yang turun ke laga tarkam ini meningkatkan risiko mereka cedera begitu. Jadi bayangkan kalau mereka main di laga tarkam lalu cedera ketika nanti mau main di ajang nasional begitu, jadinya semuanya sudah terlanjur dan karena belum tentu lawannya juga punya teknik permainan yang sebaik yang dia miliki sekarang begitu. Ya, ini tentu karena sepinya ajang pertandingan begitu ya terdampak pandemi COVID-19.